Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam sejahtera untuk kita semua. Welcome back to my YouTube channel Wahki Atin. Jangan lupa subscribe, likes, dan komennya. Pada kesempatan hari ini masih di pembelajaran daring atau pembelajaran jarak jauh, saya akan memaparkan materi fisika untuk kelas 10 SMK, yaitu mengenai listrik statis. Listrik statis adalah listrik yang diam untuk sementara waktu pada suatu benda. Orang pertama yang melakukan percobaan tentang listrik statis adalah Thales of Miletus. Thales of Miletus menggosokkan batu ambar dengan kain wol, kemudian ia dekatkan ke bulu ayam. Ternyata bulu ayam berterbangan dan menempel pada batu ambar tersebut beberapa saat dan kemudian jatuh kembali. Suatu benda dapat diberikan muatan listrik statis dengan cara menggosokkannya dengan benda lain. Mengapa demikian? Untuk jelasnya, kita perlu memahami model atom terlebih dahulu. Nah, kita ketahui bahwa atom merupakan partikel terkecil penyusun suatu unsur yang masih memiliki sifat unsur tersebut. Atom terdiri dari partikel-partikel yang jauh lebih kecil yang memiliki sifat sendiri. Partikel-partikel tersebut adalah proton, ya, yang muatannya positif, kemudian neutron yang tidak bermuatan yang terdapat di dalam inti, ya. Kemudian ada juga elektron yang mengorbit inti dengan lintasan tertentu, ya. Ini adalah elektron yang mengorbit pada inti dengan lintasan tertentu. Proton memiliki sifat bermuatan listrik positif, dan elektron memiliki sifat bermuatan listrik negatif, sedangkan neutron memiliki sifat yang netral. Besar muatan listrik, proton, dan elektron adalah sama. Atom yang netral memiliki jumlah proton dan elektron yang sama. Suatu atom akan memiliki muatan listrik negatif bila atom tersebut kelebihan elektron. Dan atom akan bermuatan positif jika kekurangan elektron. Nah, ini analogi dari atom netral ya anak-anak ya. Jadi atom netral adalah atom yang memiliki jumlah proton dan elektron yang jumlahnya sama. Sedangkan atom negatif adalah bila suatu atom mendapat tambahan elektron dari atom lain, maka atom tersebut akan menjadi kelebihan elektron. Atom menjadi bermuatan negatif. Sedangkan atom positif, jika suatu atom kehilangan elektron, maka atom tersebut akan menjadi kekurangan elektron, sehingga atom tersebut menjadi bermuatan positif. Jadi dalam hal ini, dalam atom yang berpindah itu adalah elektronnya saja ya anak-anak ya, sedangkan proton dan neutron dia tetap berada di dalam inti atom atau nukleus. Nah, jika kita menggosok dua jenis benda, dua benda tertentu bila saling digosok, maka kedua benda akan bermuatan listrik. Contohnya, balon dengan kain wol, bisa juga kaca dengan kain sutra, atau bisa juga mika dengan kain wol, atau mika dengan kain sutra. Nah, ini contoh dari percobaan jika kita menggosok balon dengan kain wol. Jadi, balon bila kita gosok dengan kain wol, maka elektron berpindah dari kain wol ke balon. Sehingga balon menjadi bermuatan listrik negatif dan kain wol bermuatan listrik positif. Kemudian ini contoh jika kita menggosokkan kaca dengan kain sutra ya. Bila kaca kita gosok dengan kain sutra, elektron berpindah dari kaca ke kain sutra. Sehingga kaca menjadi bermuatan listrik positif dan kain sutra bermuatan listrik negatif ya. Ini kaca bermuatan positif, kemudian kain sutra bermuatan listrik negatif. Lalu kita bicara tentang sifat muatan listrik. Sifat muatan listrik ya, dua buah benda bermuatan listrik
memiliki sifat. Yang pertama, jika muatannya sama, maka akan saling tolak-menolak ya. Jika muatannya berbeda, maka akan saling tarik-menarik ya. Sama contohnya dalam kehidupan sehari-hari ya. Kalian kan tidak mungkin ya mencintai sesama teman kalian yang sama jenis ya. Jadi kalau sama itu muatannya tolak-menolak ya. Yang pastinya ada chemistry atau rasa suka kita kepada seseorang yang berbeda jenis. Sama seperti halnya muatan listrik yang berbeda jenis maka akan saling tarik-menarik. Kemudian benda netral ini sifatnya akan selalu ditarik oleh benda yang bermuatan listrik. Nah, ini analogi jika kita menginduksi dengan benda yang bermuatan listrik. Selain dengan menggosokkan suatu benda, selain dengan menggosok ya, jadi benda itu dapat diberi muatan listrik dengan cara diinduksi ya, atau didekatkan dengan benda lain yang telah bermuatan listrik. Nah, sekarang Ibu akan jelaskan mengenai hukum Coulomb. Hukum Coulomb yaitu gaya tolak-menolak atau gaya tarik-menarik antara dua buah benda yang bermuatan listrik yang disebut dengan gaya Coulomb sebagai penghargaan atas jasa Charles Augustin de Coulomb, yaitu ahli fisika berkebangsaan Prancis yang merupakan orang pertama yang meneliti gaya listrik dan merumuskannya secara matematis. Jadi, dari hasil percobaannya disimpulkan bahwa gaya listrik atau gaya tarik-menarik atau tolak-menolak antara dua buah muatan listrik sebanding dengan besarnya muatan listrik masing-masing dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak pisah antara kedua muatan listrik. Itulah bunyi dari hukum Coulomb. Hukum Coulomb dapat dirumuskan menjadi F, ya. F sama dengan K dikalikan Q1 kali Q2 per R kuadrat. Di mana F itu adalah gaya Coulomb atau gaya tarik-menarik atau gaya tolak-menolak ya anak-anak ya, satuannya Newton. Kemudian Q1 adalah besar muatan pertama, satuannya Coulomb. Q2 adalah besar muatan kedua, satuannya juga Coulomb. Kemudian R adalah jarak antara dua buah benda yang bermuatan, satuannya meter. Sedangkan K itu adalah konstanta pembanding ya yang sudah diketahui, yaitu nilainya 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per Coulomb kuadrat. Diketahui bahwasanya 1 mikrocoulomb itu sama dengan 1 kali 10 pangkat min 6 Coulomb. Sedangkan 1 nanocoulomb itu besarnya 1 kali 10 pangkat min 9 Coulomb. Nah, Ibu berikan contoh soal seperti ini. Dua buah muatan diatur seperti pada gambar di bawah ini, ya. Diatur pada gambar di bawah ini. Kemudian, besar muatan A adalah positif 8 mikrocoulomb dan muatan di B adalah negatif mikrocoulomb. Jika diketahui K sebesar 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per Coulomb kuadrat, di mana 1 mikrocoulomb sama dengan 10 pangkat min 6 Coulomb, berapakah besar gaya listrik yang bekerja pada kedua benda tersebut? Pembahasannya kita mesti tulis dulu diketahuinya ya. Jadi muatan A atau Q1 di sini adalah plus 8 mikrocoulomb itu sama dengan plus 8 kali 10 pangkat min 6. Muatan B-nya itu sama dengan min 5 mikrocoulomb sama dengan min 5 kali 10 pangkat min 6 Coulomb. Kemudian K sebesar 9 kali 10 pangkat min 9 Newton meter kuadrat per Coulomb kuadrat dan R sama dengan 10 cm. Lalu kita ubah ke meter menjadi 0,1 meter. Yang ditanya pada soal berikut adalah gaya. Gaya itu adalah F. Q1 kali Q2 per R kuadrat ya. Kita masukkan harga konstantanya 9 kali 10 pangkat 9. Q1, Q2-nya dan R-nya kita masukkan. Sehingga diperoleh ya 9 kali 10 pangkat 9 dikalikan 40 kali 10 pangkat min 12 per 0,1 kuadrat. Dari perkalian ini diperoleh 360 kali 10 pangkat min 3 per 0,01 atau 0,360 dibagi 0,01 sehingga dihasilkan gaya listrik ya. Gaya listrik yang bekerja pada kedua muatan tersebut adalah 36 Newton.
Nah, bagaimanakah cara kita menentukan jenis muatan listrik suatu benda? Ya, jadi jenis muatan listrik suatu benda dapat dilakukan dengan cara mendekatkan benda tersebut ke elektroskop yang bermuatan listrik. Seperti ini contohnya ya anak-anak ya. Jika benda tersebut didekatkan, maka daun elektroskop tersebut akan membuka atau menutup. Bagaimanakah petir terjadi? Ya, terjadinya petir itu kita bisa menganalogikannya seperti ini. Petir terjadi karena lompatan elektron-elektron dari awan, ya, lompatan elektron dari awan yang bermuatan negatif ke bumi yang bermuatan positif, sehingga terjadilah petir seperti ini. Nah, bagaimana untuk mengatasi dari petir tersebut? Kita perlu menggunakan penangkal petir. Jadi, penangkal petir ini merupakan alat ya, pengarah petir agar petir hanya menyambar kepada alat atau benda tersebut, sehingga bukan pada bagian bangunan di sekitarnya atau bukan pada bagian yang lainnya. Sekarang Ibu akan menjelaskan bahaya listrik statis. Pada truk tungku pengangkut bahan yang mudah terbakar, dipasang rantai pada bagian bawahnya. Ini dimaksudkan agar listrik statis yang timbul karena gesekan ban dengan jalan dapat dinetralkan, sehingga tidak membahayakan muatan tangki. Nah, ada beberapa penggunaan listrik statis ya. Penggunaan listrik statis dalam kehidupan sehari-hari, diantaranya yang pertama adalah pengendap elektrostatis. Alat ini ditemukan oleh F.G. Cottrell pada tahun 1907. Ini digunakan untuk membersihkan udara yang keluar dari cerobong asap pabrik. Kemudian penggunaan listrik statis berikutnya adalah pengecatan mobil ya. Jadi agar mobil dapat dicat dengan rata, maka badan mobil diberi muatan listrik yang berbeda dengan muatan listrik yang dicat ya. Muatan listrik pada cat ya maksudnya. Dengan demikian cat dapat menempel kuat dan merata pada mobil yang akan kita cat atau akan kita warnai. Kemudian penggunaan listrik statis berikutnya adalah pada mesin fotokopi. Mesin fotokopi memanfaatkan konsep listrik statis dan optik. Mesin ini memanfaatkan sifat unik dari logam selenium, yaitu dapat menghantarkan listrik ketika terkena cahaya dan tidak menghantarkan listrik ketika tidak terkena cahaya. Baiklah anak-anak, mungkin untuk pertemuan hari ini Ibu akhiri sampai sekian dulu ya. Sebelumnya ada istilah motivasi penyemangat untuk kita beraktivitas dan kita belajar dalam kehidupan sehari-hari. Diistilahkan ada rumus ya. Rumus itu adalah rumus 3M ya. 3M yaitu mulai dari diri sendiri, kemudian mulai dari hal yang kecil dan mulai dari sekarang. Sekian, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om, Santi, Santi, Santi Om. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Rahayu.